Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Intan Juliana dari Prodi Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan kadar vitamin D dalam darah. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa simak video ini ya. Hai semuanya, sudahkah kalian berjemur hari ini? Jadi, biasanya kebutuhan vitamin D sudah dapat terpenuhi oleh paparan sinar UVB dari sinar matahari. Akan tetapi, hal ini dipengaruhi oleh musim, iklim, pigmen kulit, ras, penggunaan sunscreen, dan juga pakaian. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh usia. Seseorang dengan usia lanjut akan memproduksi vitamin D yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok remaja. Sehingga pada beberapa kasus, paparan sinar matahari saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Meskipun terdapat kemungkinan defisiensi vitamin D, akan tetapi pengukuran level serum 25-hidroksivitamin D sangat mahal dan juga screeningnya secara universal tidak dianjurkan. Tes atau pengukuran kadar vitamin D dibutuhkan untuk mengetahui kadar vitamin D dalam darah secara akurat. Pemeriksaan 25-hidroksivitamin D digunakan untuk menentukan apakah suplementasi sudah sesuai jika mendapatkan terapi pengganti vitamin D, membedakan diagnosis penyebab rikatsia dan osteomalacia, serta mendiagnosis hipervitaminosis vitamin D. Sebenarnya tidak ada aturan baku yang menganjurkan frekuensi pemeriksaan konsentrasi vitamin D. Beberapa rekomendasi menganjurkan melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali guna mengetahui fluktuasi level vitamin D seseorang, terutama untuk mencapai atau mempertahankan sufisiensi. Pemeriksaan kadar 25-hidroksivitamin D total perlu dilakukan jika konsentrasi kalsium, fosfor, dan atau hormon paratiroid abnormal, memiliki evidensi penyakit tulang atau tulang lemah, kemungkinan defisiensi vitamin D, akan memulai terapi osteoporosis, dan pemantauan pengobatan defisiensi vitamin D. Selain itu, pemeriksaan vitamin D akan bermanfaat bila dilakukan pada seseorang yang memiliki faktor resiko defisiensi vitamin D seperti penurunan asupan akibat ketidakcukupan asupan oral, malnutrisi, serta terbatasnya paparan sinar matahari, kemudian malabsorpsi seperti short bowel syndrome, kemudian penyakit hati, dan juga sindrom nefrotik. Selain itu, terdapat temuan hasil laboratorium dan radiografi yang diduga memungkinkan adanya defisiensi vitamin D, seperti adanya ekskresi kalsium urin 24 jam yang rendah tanpa adanya penggunaan thiazid, kemudian peningkatan level hormon paratiroid, serta penurunan densitas mineral tulang atau osteoporosis. Kondisi yang memungkinkan adanya defisiensi vitamin D lain dapat dilihat pada tabel di video ini. Pemeriksaan kadar vitamin D menggunakan 25-hidroksivitamin D karena bentuk ini paling banyak ditemukan dalam tubuh. Konsentrasi serum dari metabolit utama yang bersirkulasi yakni 25-hidroksivitamin D, sehingga merupakan indikator yang sangat baik untuk mengukur status sistemik, kecuali pada pasien gagal ginjal kronis di mana terjadi kerusakan L-hydroxylation ginjal yang menyebabkan disosiasi konsentrasi mono dan dihidroksivitamin. Terdapat beberapa metode pemeriksaan vitamin, antara lain menggunakan protein pengikat kompetitif dengan vitamin D binding protein. Nah, kelebihannya metode ini dapat mengenali 25-hidroksivitamin D2 dan 25-hidroksivitamin D3. Kelemahannya mampu mendeteksi atau mengenali 25-hidroksivitamin D dalam sampel serum yang mengandung metabolit vitamin D lain seperti 24,25-hidroksivitamin D serta 23 lakton. Kemudian terdapat metode radioimmunoassay atau RIA yang dapat mengenali metabolit lain seperti halnya BPD,
RIA juga terdapat kemungkinan adanya overestimasi sekitar 10 hingga 20%. Selanjutnya terdapat metode liquid chromatography tandem mass spectroscopy atau LC-MS. Pemeriksaan ini mencakup ekstraksi serum lipid yang dilanjutkan kromatografi preparatif yang dapat memisahkan 25 hidroksivitamin D dari metabolit lain. Pemeriksaan ini merupakan gold standar. Akan tetapi, pemeriksaannya sangat rumit, oleh karena itu tidak digunakan di laboratorium untuk pemeriksaan secara rutin. Untuk interpretasi hasil pemeriksaan kadar vitamin D, kadar kalsidiol atau 25 hidroksivitamin D dalam darah tergolong defisiensi apabila kadarnya kurang dari 20 nanogram per mililiter dan tergolong normal apabila kadarnya 54 sampai dengan 90 nanogram per mililiter. Kekurangan vitamin D dapat mengakibatkan gangguan imun, meningkatkan autoimunitas, miopati, diabetes mellitus, dan meningkatkan risiko kanker kolon, kanker payudara, dan kanker prostat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kebutuhan vitamin D sudah tercukupi. Nah, sekian dari saya. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, teman-teman dapat membaca jurnal berikut ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.